Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Ruby semua yang telah hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini, yang saya hormati, yang sudah hadir di Zoom meeting pada siang ini, ada Mas Irfan Purwito Nugroho, selaku Senior CEO Spesialis Niaga Hoster. Selamat datang Mas Irfan. Dan yang saya hormati juga, dan yang luar biasa semangatnya selalu untuk mengupgrade ilmunya, untuk Sobat Ruby semua, Sobat Rumah BUMN Yogyakarta, yang berasal dari baik itu Jogja maupun di luar Jogja. Ya, saya ucapkan selamat datang pada Sobat Ruby semua. Selamat siang dan selamat pagi untuk seluruh peserta dan narasumber pada Zoom meeting pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan pada siang hari ini untuk bisa belajar bersama-sama, sharing bersama-sama, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, perkenalkan saya Suki Rifai, CFO Muda Rumah BUMN Daerah Istimewa Yogyakarta, mewakili Rumah BUMN Yogyakarta, yang pada hari ini akan menjadi moderator ya dalam pelaksanaan Zoom meeting kelas pelatihan dengan tema bisnis dari rumah, maksimalkan dengan lokal SEO. Bersama dengan saya pada siang hari ini terdapat Mbak Ruby yang diwakili oleh Mbak Tiwi, yang menjadi co-host dalam Zoom meeting pada siang hari ini, dan juga Mas Medito yang akan membantu saya juga menjadi co-host pada Zoom meeting pada siang hari ini. Ya, hari ini di hari Jumat 15 Oktober 2021, saya perkenalkan kepada Sobat Ruby pemateri kita ya, yang luar biasa pada siang hari ini yang akan sharing, yaitu Mas Irfan Purwito Nugroho, yang saat ini dipercaya sebagai Senior SEO Spesialis Niaga Hoster. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer di advertise.id atau SEO dan SMM Agency, dan beliau juga business owner di drhewanku.com, dan beliau mengelola blog dengan visitor lebih dari 400.000 per bulan. Dan beliau achievement yang pernah beliau dapatkan, beliau ini pernah mendapatkan Winners PD Blog Competition di tahun 2019 dengan Telkom sebagai penyelenggaranya, dan memulai bisnis internet marketing ini sejak tahun 2008. Wah, luar biasa sekali. Jadi artinya sudah sangat lama ya pengalaman beliau di dunia internet marketing, khususnya di SEO. Nah, sedikit memperkenalkan, Niaga Hoster sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan website yang punya kualitas uptime server yang hampir 100% ya, dengan kliennya sudah hampir 500.000 pelaku usaha atau pengguna website yang dibuat oleh Niaga Hoster. Nah, Niaga Hoster ini perusahaan yang didirikan dari Yogyakarta nih, makanya kita ya mengundang karena berdirinya di Yogyakarta dan sudah banyak memberikan pelayanan dan dirasakan manfaatnya oleh banyak pelaku usaha, khususnya UMKM. Sebelum Mas Irfan nanti memulai pemaparan, izinkan saya untuk membacakan rules dari sesi Zoom meeting ini terlebih dahulu pada Sobat Ruby semua. Yang pertama, saya mohon kepada seluruh Sobat Ruby yang hadir pada hari ini untuk mengganti ya, merename namanya itu menjadi nama underscore usaha dan kota asal, agar nanti Mas Irfan bisa tahu nih, wah ini siapa saja yang hadir pada siang hari ini dan punya usaha apa dan asalnya dari mana. Ya, karena berdasarkan link pendaftaran itu banyak juga yang mendaftar dari luar Yogyakarta nih, karena salah satu keunggulan dari kita melakukan Zoom meeting,
tidak seluruh Indonesia bisa ikut bergabung di sini. Terus yang kedua, saya mohon kepada seluruh peserta Zoom meeting pada siang hari ini untuk dapat memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute ya, agar saat Mas Irfan nanti memaparkan materinya tidak ada suara-suara bocor ya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali kalau misalkan Sobat Ruby bisa menyalahkan videonya atau on cam ya, agar kita bisa melihat wajah ganteng dan wajah cantik dari Sobat Ruby semua. Terus yang ketiga, nanti Mas Irfan akan memaparkan materi kurang lebih 50 menit ya, dan Sobat Ruby semua, selama Mas Irfan menyampaikan materinya, silahkan untuk aktif di kolom chat ya, untuk merespon apa yang disampaikan Mas Irfan atau memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Masuk ke sesi utama ya, pada pelatihan Zoom meeting siang hari ini ya, kita sambut kepada Mas Irfan Purwitonugroho. Saya persilahkan untuk dapat menyampaikan materinya di 50 menit ke depan. Sudah siap Mas Irfan? Siap Mas, siap. Siap, monggo Mas, silakan. Baik Mas, terima kasih Mas. Perkenalkan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Purwitonugroho, biasa dipanggil Irfan. Ya, seperti yang Mas moderator, Mas Rifki ya, Mas Rifki sampaikan. Rifai Mas. Mas Rifai, iya. Mas Rifai Iya. sampaikan tadi. Saat ini saya beraktivitas di Niaga Hoster sebagai senior sales spesialis. Di luar pekerjaan itu saya juga punya mengelola bisnis kecil di rumah saya dan bersama istri saya gitu. Menurut saya, kenapa saya tertarik untuk mengajukan topik ini ke teman-teman kemarin tentang lokal SEO, karena khususnya di masa pandemi ini teman-teman, saya rasa bisnis dari rumah itu menarik dan bisa dimanfaatkan dan bisa dioptimalkan. Nah, di sini di pembahasan kali ini ya, kita akan saya akan memaparkan bagaimana cara mengoptimalisasi lokal SEO agar bisnis dari rumah kita itu bisa menjangkau pelanggan, khususnya pelanggan yang ada di dalam kota. Nah, ini saya langsung share screen saja Mas ya. Ya, silakan Mas Irfan. Siap. Sudah muncul belum Mas? Sudah Mas, sudah terlihat share screen-nya ya. Maaf kok yang ini malah website nih. Yang satunya, mohon maaf. Ini. Ya, muncul Mas ya? Apakah muncul? Sudah muncul Mas, sudah terlihat. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi sebentar biar enggak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lokal SEO ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 4 bagian secara umum, yaitu kita akan membahas secara singkat itu apa itu lokal SEO. Yang bagian kedua adalah mengapa lokal SEO itu penting ya. Yang ketiga adalah cara optimalisasi lokal SEO dengan Google My Business. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan disclaimer dulu nih, bahwa lokal SEO tidak menjamin Anda mendapatkan profit XXX juta per bulan gitu ya, kita nggak jamin sama sekali gitu. Yang kedua, kita akan mengoptimasi lokal SEO ini memanfaatkan fitur gratis dari Google dengan potensi jangkauan pelanggan yang menurut saya cukup luar biasa, karena ini bisa kita lakukan di rumah, gampang dan tentunya gratis gitu. Nah, yang ketiga ini mudah, cepat, gratis dan praktis. Nah, nantinya setelah webinar ini teman-teman bisa langsung praktekkan sekarang juga gitu. Sebelum kita membahas lokal SEO ya, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya apa itu SEO gitu, atau Search Engine Optimization gitu ya. Secara gampang gitu, SEO itu adalah cara atau sebuah metode untuk mengoptimasi web atau blog agar kita bisa mendapatkan ranking teratas pada pencarian Google. Jadi misalkan
kita punya website yang membahas tentang harga handphone gitu ya. Kita punya blog yang membahas tentang harga handphone. Nah, jadi ketika ada user yang mencari di Google itu harga handphone bla 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 misalkan. Nah, ketika ada user mencari di Google, blog atau website kita itu ada di halaman teratas atau ranking teratas di mesin mencari Google. Nah, apa hubungannya dengan lokal SEO? Jadi di sini lokal SEO adalah SEO ya, Search Engine Optimization, yang khususnya itu menampilkan bisnis yang mana skop pencariannya itu adalah lokal. Nah, di sini saya sampaikan juga batasannya kita menggunakan Google Search. Nah, teman-teman sebenarnya sudah juga tahu pastinya ya bahwa sebenarnya banyak sekali provider searching gitu, nggak cuma Google, ada Bing, ada Yahoo mungkin ya, ada DuckDuckGo dan sebagainya. Nah, kenapa kita membahas Google, dan kalau teman-teman cari referensi pasti yang banyak ketemu adalah Google Search, karena menurut Start Counter nih ya, menurut Start Counter lebih dari 90% pengguna internet di Indonesia itu makainya Google untuk cari-cari sesuatu gitu, cari apapun tuh pakainya Google. 97%, bahkan lebih dari 97%. Jadi alangkah lebih efektifnya kalau kita memaksimalkan yang satu ini aja nggak apa-apa. Jadi yang lain kita keep dulu. Seperti itu. Nah, tadi ya sebenarnya masih ada banyak platform gitu, ada mungkin Bing Place, Apple Maps dan lain sebagainya. Dan karena tadi di Indonesia itu lebih dari 97% pengguna internet memakainya Google, maka di sini di webinar ini khususnya kita akan mengoptimalkan performa bisnis kita di Google dengan bantuan Google My Business itu tadi untuk menjangkau calon pelanggan di sekitar lokasi bisnis kita, atau dalam cakupannya ini adalah dalam suatu kota gitu ya. Teman-teman mungkin pernah melakukan ini pasti. Ketika AC teman-teman rusak, teman-teman searching servis AC terdekat gitu, atau mungkin teman-teman lagi di Jogja gitu ya, servis AC Jogja. Mungkin teman-teman lagi melancong berwisata ke mana gitu ya, ke Jakarta. Kemudian teman-teman pengen makan sate Padang, teman-teman searching sate Padang Jakarta dan sebagainya. Hal-hal seperti itu secara nggak langsung kita udah mempraktekkan lokal SEO teman-teman, atau pencarian lokal. Nah, pencarian lokal itu apa sih? Pencarian lokal itu adalah pencarian pada Google Search yang hasil pencariannya itu sangat-sangat tergantung dengan lokasi si pengguna. Jadi misalkan ada Mas Ade gitu ya, Mas Ade posisinya di Jogja, dia nge-search sate Padang terdekat. Gitu. Hasilnya akan berbeda dengan Mas Budi yang lokasinya ada di Solo atau lokasinya ada di Ngawi, misalkan Mas Budi, dia nge-search sate Padang terdekat. Hasil pencarian di Google-nya itu pasti akan berbeda. Nah, inilah yang dinamakan pencarian lokal. Berbeda halnya dengan teman-teman mungkin akan mencari tadi harga handphone 5 juta gitu ya. Harga handphone 5 jutaan. Teman-teman lagi di Ngawi maupun di Jakarta maupun di Surabaya pasti akan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama di dalam Google, di Google Search result page. Tampilan dari local search itu bisa teman-teman lihat seperti di sini. Kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan nih, saya cari dokter kandungan terdekat, berhubung saya posisinya di Ngawi kan, yang muncul itu adalah dokter kandungan yang ada di sekitar saya, di daerah saya, daerah Ngawi. Seperti ini hasilnya. Ya, di atas ada Google Snack Pack atau Map Pack, yang di bawahnya ada profil-profil Google My Business, kemudian selanjutnya baru adalah halaman web di bawahnya. How can I help? Di sini kita akan membahas dulu kenapa sih lokal SEO ini penting. Nah, riset dari GoGolf ya, dia nyampaikan bahwa dia mendapatkan hasil bahwa riset menunjukkan sekitar 46% pengguna Google melakukan pencarian lokal. Dari semua orang yang melakukan Google Search, sekitar 46%-nya itu pernah melakukan pencarian lokal. Kemudian 29% dari pencarian lokal tadi itu berujung pada pembelian, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan sendiri ya, bahwa kalau butuh apa-apa itu pasti cari di Google, terus teman-teman kepoin hasil pencariannya, teman-teman datang ke tempat usahanya. Seperti itu kan. Nah, di sini juga hasil riset dari thinkwithgoogle.com, 76% pengguna Google yang melakukan pencarian lokal akan mengunjungi toko atau store yang ia temukan di hari yang sama. Jadi tingkat lead atau tingkat konversi ya, dari
orang-orang yang melakukan pencarian lokal itu sangat tinggi. Bahkan di sini disampaikan 76% akan mengunjungi toko atau store di hari yang sama. Kemudian yang lebih penting menurut saya adalah biaya yang bisa kita keluarkan atau biaya yang kita lakukan untuk melakukan optimasi lokal SEO ini sebagai pemilik bisnis itu adalah gratis, bisa gratis. Tapi potensi impact-nya itu sangat-sangat besar. Dan Anda tidak perlu mengeluarkan budget untuk iklan gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian udah pernah melakukan ya, spend beberapa uang gitu ya untuk coba ngiklan, tapi ternyata hasilnya boncos atau belum berhasil. Nah, di sini di lokal SEO ini, optimalisasi lokal SEO ini, teman-teman bisa coba gratis dan insya Allah hasilnya juga lumayan. Ini contoh aja nih. Jadi sedikit cerita di rumah. Ya, saya membuka ini bersama istri ya. Istri saya kebetulan dokter hewan. Jadi di rumah saya membuka klinik dokter hewan kecil-kecilan. Sebenarnya awalnya itu saya saya pengen istri saya fokus jadi ibu rumah tangga aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Tapi saya lihat-lihat semakin kesini kok kasihan gitu ya, nggak ngapa-ngapain, cuma ngurus anak. Jadi saya izinkan buat klinik dokter hewan kecil-kecilan di rumah. Saya bikinkan Google My Business-nya dan seterusnya. Ternyata nggak saya duga juga ini sebenarnya. Hanya dari Google My Business saja selama 1 kuartal nih teman-teman. 1 kuartal kan 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu ada 10.807 pencarian yang memunculkan profil Google My Business klinik dokter hewan istri saya itu di Google. Wah, padahal saya posisinya, bayangan saya posisinya di Ngawi ya, kota kecil, kabupaten kecil di Jawa Timur. Coba bayangin kalau ini atau optimalisasi ini teman-teman lakukan di kota-kota yang gede gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang bisnisnya di Jogja, ada yang di Solo, ada di mana. Saya di Ngawi aja potensinya seperti ini gitu teman-teman. Jadi yuk kita coba maksimalkan juga bisnis kita dengan lokal SEO ini. Langkah optimasi lokal SEO ini dari mana sih? Sebelum kita beranjak ke situ ya, teman-teman perlu tahu beberapa faktor yang mempengaruhi lokal SEO. Jadi riset ini dikeluarkan oleh Moz. Ya. Dia melakukan riset apa aja sih yang mempengaruhi ranking dalam lokal SEO itu. Jadi ternyata dia temukan ada sekitar 5 poin, ada 5 entitas yang penting yang mana ini mempengaruhi hasil lokal SEO atau yang 5 hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi halaman Google My Business kita itu rankingnya tinggi atau enggak di dalam local search. Yang pertama adalah Google My Business sinyal. Indikator utamanya adalah lokasi pengguna Google. Tentunya ya, yang muncul di hasil pencarian lokal SEO itu adalah halaman Google My Business yang terdekat, yang radiusnya dekat dengan pengguna saat itu. Itu tentu yang paling pengaruh ya, sekitar 25%. Yang kedua adalah link sinyal. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Hasil pencarian dari lokal SEO itu dipengaruhi oleh backlink. Apa itu backlink? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang ketiga adalah review sinyal. Nah, kalau teman-teman pernah lihat ya, di halaman Google My Business itu ada kolom review atau ulasan. Nah, di situ ternyata sangat mempengaruhi hasil pencarian di lokal SEO. Yang keempat adalah on-page sinyal, dipengaruhi oleh penggunaan net dan keyword. Ini nanti juga akan kita bahas. Yang kelima adalah citation, yang dipengaruhi oleh konsistensinya. Konsistensi net tadi ini. Profil Google My Business dari bisnis Anda. Belum punya akun, buat teman-teman yang belum punya akun, segera daftar di sini alamatnya, nanti mungkin link PPT-nya bisa di-share, jadi bisa teman-teman copy gitu ya, teman-teman tekan setelah ini. Daftarnya gratis di sana. Nah, ini halaman utamanya Google My Business ya, teman-teman mungkin bisa akses sekarang, juga silakan praktekkan kalau yang belum. Ada beberapa informasi di Google My Business yang wajib Anda isi. Yang pertama adalah lokasi bisnis atau alamat ya, alamat bisnis Anda. Cantumkan alamat lengkap dan nantinya ya biasanya di Google My Business ini Google akan ngirimin
surat yang berisi kode verifikasi ke lokasi bisnis teman-teman untuk dimasukkan di akun teman-teman, sehingga lokasi dari bisnis teman-teman itu terverifikasi oleh Google dan akhirnya akan muncul di Maps ketika ada orang mencari. Kedua adalah nomor telepon. Pastikan nomor telepon atau HP yang tertera itu aktif, teman-teman ya. Yang ketiga, kategori. Pilih kategori yang paling sesuai untuk menambahkan relevansi halaman Google My Business. GMB ini singkatan dari Google My Business ya, dari halaman GMB Anda. Kemudian yang keempat adalah atribut. Jelaskan apa saja barang atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis Anda. Jelaskan selengkap mungkin, semenarik mungkin. Kemudian yang kelima adalah jam operasional. Jangan buat calon konsumen itu kecelek gitu kalau bahasa Jawanya. Pastikan valid jam operasionalnya, karena seringkali ditemukan itu di halaman Google My Business nggak sesuai dan akhirnya banyak konsumen yang udah datang ternyata tutup dan sebagainya. Yang keenam, yang penting juga adalah foto. Teman-teman bisa secara reguler, ya, secara rutin mengupload foto. Mungkin kalau teman-teman usahanya adalah warung atau restoran ya, teman-teman bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali itu ngupload foto yang menarik tentang menu makanannya atau foto suasana kafe atau warung teman-teman ketika ramai dan sebagainya. Itu juga cukup mempengaruhi hasil dari optimalisasi halaman Google My Business untuk lokal SEO bisnis Anda. Yang kedua, teman-teman, lakukan riset keyword. Pastikan produk Anda ada yang cari di Google. Nah, kalau teman-teman belum tahu keyword itu apa sih? Keyword itu adalah kata kunci yang ditulis oleh calon konsumen di Google. Kalian ada orang yang cari sate Padang Jogja tadi ya, yaitu keywordnya adalah sate Padang Jogja. Nah, pendekatan dari riset keyword sebenarnya ada dua nih teman-teman. Pendekatan dari riset keyword ini ada dua. Jadi kan ada dua kemungkinan nih. Teman-teman sudah punya bisnis, mungkin bisnis dari orang tua turun temurun gitu ya, atau saudaranya punya bisnis. Terus teman-teman mau mengoptimalkan bisnis itu ke local search, atau yang kemungkinan yang kedua adalah teman-teman belum punya bisnis sama sekali gitu ya, masih cari-cari dia mau ngapain ya, mau jualan apa, mau bisnis apa, sehingga hasil dari riset keyword itu baru akan kita realisasikan. Nah, keduanya ini bisa kita manfaatkan atau maksimalkan dengan riset keyword ini. Oke, jadi gini, untuk yang kondisi yang pertama, jika teman-teman sudah punya bisnis ya, entah itu bisnis dari orang tua atau om atau kenalan atau tetangga dan sebagainya, teman-teman bisa cari kata kunci tersebut dan riset kata kunci tersebut apakah ada yang cari di Google, dan teman-teman pastikan orang-orang di Google itu untuk mencari produk dari bisnis yang teman-teman punya itu pakai kata kunci apa. Nah, hasil dari riset keyword itu nantinya akan kita maksimalkan di halaman Google My Business kita. Yang kedua adalah yang kita belum punya produk ya tadi ya. Kita belum punya produk, jadi kita benar-benar cari nih dari nol, cari produk apa yang potensial di kota kita atau di daerah kita, sehingga nantinya dari situ kita akan baru mulai bisnis ya, mungkin ngambil stok dari beli di marketplace dan sebagainya, terus kita resellerin gitu ya di kota kita dan sebagainya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih dalam tentang riset keyword ini, ya, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mencari atau mengetahui volume pencarian dari kata kunci yang berhubungan dengan bisnis kita. Ada banyak sebenarnya tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada Bersuggest, di sini gratis dan juga berbayar. Gratisnya tentu terbatas. Yang kedua adalah Google Trends, ini gratis. Yang ketiga Ahrefs, yang keempat SEMrush, yang kelima adalah kita manfaatkan fitur Google Suggest atau Google Autocomplete. Ya, mungkin kita atau di sini saya akan bahas beberapa aja dari sini ya, yang aplikatif gitu, dan kita akan coba langsung sehingga teman-teman nggak membayangin yang terlalu abstrak gitu. Nah, di sini yang pertama cara riset keyword dengan Bersuggest teman-teman. Teman-teman bisa kunjungin halaman ini neilpatel.com/Bersuggest. Teman-teman bisa searching aja Bersuggest, masuk, kemudian login dengan akun Google teman-teman, login aja, terus masuk ke menu keyword analyzer. Terus kemudian pilih keyword overview, masukkan keyword produk atau jasa Anda, terus cek hasilnya. Jika ada data pencariannya, ada volumenya, gas saja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Dari hasil
volume pencarian di Abersuggest itu, jumlah pencarian bulanan yang real, yang sebenarnya di Google itu bisa jauh lebih besar daripada data di Abersuggest. Ini menurut pengalaman saya selama ini ya. Jadi di Abersuggest mungkin cuma 50 pencarian per bulan, atau 100, atau 20. Realnya sebenarnya itu jauh lebih besar daripada itu, teman-teman. Nah, di sini saya coba ini masukin kata jual madu gitu ya di Abersuggest. Hasilnya ternyata seperti ini, teman-teman. Jual madu volume 1.600. Jual madu asli terdekat. Nah, kalau kita hubungkan dengan tadi ya definisi lokal SEO, bahwa di salah satu ciri-cirinya adalah dia memasukkan kata-kata terdekat atau memasukkan kata kota gitu ya, masukkan term kota atau wilayah dan sebagainya. Nah, di sini bisa benar-benar kita manfaatkan atau jadi ide gitu ya. Ternyata orang yang nyari madu dengan local search itu ada, dan 1.300 potensinya. Dan tadi yang saya bilang ya, bahwa volume yang sebenarnya itu bisa jauh lebih besar daripada ini. Nah, di sini volumenya ini bulanan ya, teman-teman, di Abersuggest. Nah, dari sini aja udah jadi ide kan ya, bahwa sebenarnya jual madu ini, apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, produk-produk herbal, produk-produk kesehatan itu cukup laris manis. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi sebagian teman-teman yang baru mau mulai jualan apa. Selanjutnya kita bisa manfaatkan fitur gratisan dari Google, yaitu Google Suggest atau Google Autocomplete. Nah, teman-teman coba kunjungi google.com atau google.co.id, coba masukkan keyword atau jasa yang dengan format itu ya, tadi ini yang seperti di layar, jual Madiun misalkan, atau jual kota, jual spasi kota teman-teman, jual spasi Jogja misalkan. Terus arahkan kursor di antara jual dan kotanya, jual. Nah, jadi setelah ini, setelah kata jual saya ini ya, saya ketikkan di situ kursornya, saya klikkan di situ, nanti akan muncul rekomendasi keyword di bawahnya. Nah, di situ keyword-keyword itu adalah keyword-keyword yang trennya bagus, keyword-keyword yang user itu banyak yang cari, walaupun kita nggak tahu volumenya ya, tapi Google dari situ, dari data itu ya, Google menjamin ya, dari data itu, dari keyword-keyword itu ada orang yang cari dan trennya lagi bagus. Nah, di sini saya contohin jual spasi Madiun. Ternyata di Madiun itu yang lagi tren sekarang ya, itu jual bibit porang, jual tanah, jual bumbu pecel, mobil, kucing dan sebagainya. Nah, kucing di sini masuk di Madiun. Ini bisa teman-teman coba sendiri, praktikkan sendiri di kota teman-teman, kira-kira apa yang sedang ngetren gitu ya. Ini typo ya, nggak usah diperhatikan ya, Bro. Selanjutnya, nah ini menarik sih. Jadi tadi di awal kan saya sampaikan bahwa saya merasa salah satu tool untuk riset keyword ini berbayar ya, teman-teman ya. Jadi di bulan ini sampai akhir tahun, bilangnya di sana, teman-teman bisa kunjungi halaman ini, nanti ada event free trial Semrush sampai tahun 2022. Nah, kemarin atau tadi malam saya coba masih bisa. Silahkan teman-teman coba. Dengan Semrush teman-teman bisa riset keyword, dan fiturnya jauh lebih lengkap daripada Abersuggest dan Google Autocomplete tadi. Jadi teman-teman bisa akses link ini, kemudian daftar ya, terus pilih menu keyword magic tool, masukkan keyword produk atau jasa dengan format jual spasi kota teman-teman, klik search. Nah, jangan lupa ganti database dari US ke Indonesia karena database default-nya adalah Amerika di sana. Dipindah dulu ke Indonesia. Nah, sama seperti Abersuggest, jadi jumlah pencarian bulanan di Semrush ini, jumlah realnya ya, jumlah realnya bisa jauh lebih besar daripada yang tertera di Semrush. Seperti itu. Jadi selama ada volume, hajar aja sih, sikat, tetap berpotensi. Itu. Ini contoh ya, contoh saya masukkan kata kunci jual spasi Ngawi ya. Nah, data di sini ternyata di Ngawi ini menurut Semrush banyak yang cari motor-motoran, mobil, burung dan sebagainya ini. Seperti itu. Mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk mencari ide, kira-kira mau jualan apa sih gitu ya, kalau belum ada ide jualan sama sekali, ide bisnis sama sekali. Setelah riset keyword, teman-teman, yang ketiga, kita bisa maksimalkan name citation. Ini typo ya.
NAP citation ini adalah kutipan biodata bisnis kita di internet. Nah, di sini apa aja sih sebenarnya NAP? NAP itu sebenarnya singkatan dari name, address, dan phone number atau nama, alamat, dan nomor HP. Jadi misalkan ini ya Ghoster, dia punya alamat, address, dia punya nomor telepon yang bisa dihubungin, terus namanya, nama bisnisnya. Nah, di NAP citation ini yang perlu diperhatikan ada dua hal, gitu teman-teman. Yang pertama adalah tulis NAP citation Anda di semua platform, ya baik di website, kalau teman-teman punya website, di halaman profil Google My Business, di halaman media sosial teman-teman, baik mungkin Facebook, Instagram, LinkedIn, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Tulis NAP citation Anda di semua platform dan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Yang kedua adalah jaga konsistensi. Maksudnya gimana? Jangan sampai alamat atau nomor telepon yang Anda masukkan di Google My Business, di Google Bisnisku, berbeda dengan yang dicantumkan di media sosial misalkan, atau alamat atau mungkin nomor HP yang ada di Google My Business beda sama yang ada di website, beda lagi sama yang ada di medsos. Jadi ketika teman-teman ganti HP gitu ya, atau ganti nomor HP maksudnya, ganti nomor HP ataupun ganti alamat kantor misalkan, pastikan ya ubah di semua platform, update datanya di semua platform, jangan sampai lupa. Nah, sedikit tips buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa memasukkan NAP citation ini di IG pada bio atau caption tiap postingan. Kemudian kedua, teman-teman juga bisa bikin profil di website marketplace. Kan marketplace ada banyak ya sekarang ya. Kalau bisnis teman-teman kebetulan bergerak di bidang jual beli gitu ya, silakan buat profilnya di halaman atau website marketplace, walaupun produknya cuma satu atau mungkin nggak ada produknya, nggak apa-apa. Silahkan bikin halamannya, bikin deskripsinya, sesuaikan dengan yang real, yang aslinya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa memasukkan NAP citation pada website listing bisnis. Contoh-contoh web directory bisnis atau listing bisnis ini di Indonesia ya, ada banyak sebenarnya. Tapi mungkin 5 yang bisa teman-teman masukkan adalah ini. Yellowpage.co.id, Indo Network, Trading, Klik Directory, dan Multi Business Indo. Silakan teman-teman masukkan halaman atau website teman-teman, kalau teman-teman sudah punya website di web ini, di web directory bisnis ini. Ini misalkan ya, contoh halaman web directory bisnis di Yellow Page. Ini salah satu bisnis, saya nggak tahu ini bisnis siapa, saya cuma random memasukkan contohnya. Ini ada lokasi, kita bisa masukin lokasi, alamat, nomor telepon, dan nama perusahaan di sini. Yang keempat, teman-teman, untuk meningkatkan ranking dari profil Google My Business kita di lokal SEO adalah beri perhatian pada ulasan. Nah, ini riset yang cukup menarik juga dari breaklocal.com bahwa ternyata 87 konsumen itu memperhatikan ulasan saat mencari bisnis lokal. Jadi teman-teman, ternyata orang-orang itu sebelum benar-benar milih ya, benar-benar milih mau ke toko mana atau mau beli apa di mana, itu ngecek dulu testimoninya, ngecek dulu ulasannya. Atau mungkin ini kita alami juga ya. Jujur saya juga seperti itu soalnya. Jadi sebelum mau beli apa gitu, saya cek dulu ulasannya. Kalau ada yang bintang 1, saya cek apa alasannya kok ada bintang 1 dan sebagainya. Ternyata mayoritas orang-orang itu seperti itu menurut breaklocal.com, menurut risetnya. Jadi alangkah penting sekali untuk kita memberikan perhatian pada ulasan di halaman Google My Business kita. Nah, seperti yang kita bahas juga di awal tadi ya, menurut mouse.com, salah satu ranking faktor yang gede di lokal SEO adalah ulasan atau rating. Gitu. Jadi ini atau ulasan ini wajib kita optimasi. Lalu gimana caranya? Kan ulasan ini adalah terserah orang kan ya, orang lain yang ngasih, bukan kita yang bisa nulis sendiri. Jadi seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kita maksimalkan teman-teman. Yang pertama, kita harus memiliki jumlah ulasan yang relatif banyak. Banyak itu bukan berarti harus ribuan, enggak. Jadi ada ulasannya lah minimal ya. Kalau misalkan teman-teman masih dikit ulasannya, teman-teman bisa minta tolong ke teman. Ini sebenarnya agak curang, bukan curang sih, agak ya tricky lah ya.
Kita minta tolong ke teman, saudara, tetangga, dan lain sebagainya untuk membantu kita ngasih rating di halaman Google My Business kita. Atau mungkin kalau teman-teman punya usaha kuliner atau bisnis, silahkan ngasih tester gitu ya, ngasih gratisan ke tetangga, suruh ngasih ulasan Google seperti apa, seperti itu. Yang kedua, teman-teman bisa ngasih diskon ya ke pelanggan yang memberikan ulasan Google My Business di halaman Google My Business. Ini bisa jadi trik juga. Jadi kalau ada pelanggan yang ngasih ulasan, teman-teman kasih bonus diskon 5% misalkan, atau seperti apa. Yang ketiga, selalu beri respon ulasan pelanggan ya. Selalu beri respon dari ulasan pelanggan, baik itu yang bernada positif maupun negatif. Ini sangat-sangat ini ya, prihatin sekali sebenarnya. Jadi saya beberapa kali memperhatikan itu dan mengalami bahkan. Jadi ada pengguna, ada customer yang dia itu sebenarnya komentarnya atau ulasannya itu positif. Dia puas, dia senang tempatnya gitu, nyaman dan sebagainya bilangnya. Tapi bintangnya dikasih bintang 1 gitu. Saya nggak ngerti itu karena dia gaptek atau sengaja atau seperti apa gitu, nggak ngerti. Cuman hal-hal yang kayak gitu tuh sering kali terjadi di dunia testimonial gitu ya, nggak cuma di sini, bahkan di marketplace pun. Kebetulan saya juga mengelola akun marketplace gitu ya, punya toko online di marketplace, juga seperti itu beberapa kali. Dia katanya sih positif, dia katanya puas, dia katanya senang, tapi di ulasannya kok dikasih bintang 2, bintang 3 gitu, nggak dikasih bintang 4 atau bintang 5. Nah itu tetap aja, jadi tetap kita tanggapi dengan positif, nggak usah marah-marah, santai aja. Gimana kalau kayak gitu? Ya udah tutupin dengan komentar-komentar positif yang lainnya, ulasan positif yang lainnya. Jadi banyakin ulasan-ulasan yang positif seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah selalu jawab pertanyaan dari calon customer di kolom tanya jawab. Jadi kalau teman-teman perhatikan, selain ada kolom ulasan di halaman Google My Business itu juga ada kolom tanya jawab. Nah teman-teman harusnya tetap perhatikan itu. Kalau ada yang tanya silahkan langsung dijawab. Dan itu ternyata juga bagian dari ranking faktor lokal SEO Google seperti itu. Ini contoh yang bisa teman-teman lihat di halaman Google My Business Warung Abnormal Giant. Ada yang komentar, jawab. Di sini juga pertanyaan ini, ada yang tanya, jawab. Terus sederhana itu, kayaknya kan mungkin nggak penting atau hal yang sederhana gitu ya. Tapi ternyata hal-hal kecil ini itu sangat mempengaruhi ranking di lokal SEO, dan itu banyak orang yang nggak sadar. Jadi mumpung kita sadar duluan nih, kita optimasi duluan, gas gitu ya. Yang kelima, ini opsional sebenarnya. Jadi teman-teman bisa melakukan on-page dan off-page SEO. Ini dengan catatan teman-teman udah punya website ya. Teman-teman udah punya website perusahaan. Jadi selain di lokal SEO, selain dari Google My Business, maksud saya, di lokal SEO itu kita juga bisa mengoptimasi website. Jadi dari awal kan kita bahasnya tadi adalah pengoptimalisasian lokal SEO dengan halaman Google My Business ya. Nah, sebenarnya dengan website pun kita juga bisa memaksimalkan lokal SEO-nya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih banyak tentang website, ya, buat teman-teman yang mungkin belum punya website, sebenarnya gimana sih cara biar kita punya website? Nah, secara umum ya, website itu sebenarnya bisa kita buat sendiri teman-teman. Bisa kita buat sendiri, ataupun kalau kita males atau nggak mau ribet, kita juga bisa beli. Di sini yang dibuat sendiri ini sebenarnya biayanya murah. Kalau teman-teman perhatikan ya, biaya jasa pembuatan website itu mungkin sekitar mulai dari 500.000 sampai jutaan, bahkan puluhan juta seperti itu ya. Padahal kalau kita ngomongin modalnya ya, modal untuk membuat website itu cuma 2, domain sama hosting. Kalau templatenya atau temanya itu gratis, banyak banget yang membagikan gratis, jadi nggak harus beli. Domain itu mungkin .com sekarang sekitar 120 ribuan. Hosting, teman-teman bisa pakai hosting yang paling murah, dari yang 5 ribuan atau 10 ribuan per bulan pun teman-teman juga bisa udah dapetin. Jadi kalau di total ya, kurang lebih buat website perusahaan
itu biayanya sebenarnya hanya sekitar 200 ribuan, itu udah bisa bikin website perusahaan sendiri. Nah, lalu kalau teman-teman sama sekali belum bisa atau belum punya pengalaman untuk buat website, gimana caranya? Nah, di Google ya, di internet sekarang udah banyak banget orang-orang baik yang sharing gimana cara bikin website bahkan dari nol gitu ya. Banyak banget website. Nah, di sini saya sampaikan juga ada salah satu artikel di Niaga Hoster di perusahaan saya yang membahas tentang ini cara membuat website. Ini teman-teman bisa kepoin, teman-teman bisa belajar dari sana. Kalau ada kata-kata yang belum teman-teman ngerti, silahkan googling lagi aja. Misalkan ada kata beli apa host cPanel, apa itu cPanel, silahkan googling lagi apa itu cPanel dan sebagainya. Kalau ada kata-kata yang belum paham, googling lagi. Seperti itu. Kalau teman-teman niat ya, saya yakin dalam seminggu 2 minggu ya, teman-teman sudah bisa bikin website sendiri dengan biaya yang sangat murah, 200 ribu, sekitar 200 ribu. Nah, rekomendasi saya juga untuk membuat website ini, teman-teman bisa menggunakan engine WordPress. Kenapa? Engine WordPress ini gratis. Kemudian yang kedua, dia punya plugin yang banyak. Gitu ya. Plugin itu adalah gampangnya aplikasi ya, aplikasi dengan fungsi-fungsi tertentu. Jadi teman-teman misalkan butuh nampilin tabel di webnya, ada plugin untuk menampilkan tabel dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kenapa harus pakai WordPress? Dukungan komunitasnya itu bagus. Maksudnya gimana? Pengguna WordPress ini jumlahnya sangat besar di Indonesia. Nah, kalau teman-teman punya kendala, teman-teman punya ketemu error dan sebagainya, teman-teman bisa tanyakan di grup-grup Facebook para blogger dan internet marketer. Banyak sekali kalau teman-teman search di Facebook gitu ya, mungkin grup internet marketing Indonesia atau grup blogger Indonesia. Di sana banyak sekali teman-teman blogger yang bisa membantu permasalahan teman-teman. Kemudian yang kedua, tadi yang buat sendiri ya, teman-teman bisa menghemat biaya. Kalau teman-teman benar-benar nggak punya waktu, teman-teman pengen yang instan, teman-teman bisa menggunakan jasa pembuatan website. Nah, biayanya juga tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Mau butuh website yang seperti apa, jumlah halamannya berapa, database-nya sebesar apa, butuh space sebesar apa. Nah, enaknya kalau beli ya praktis, mudah, dan nggak perlu pusing kalau ada ketemu error-error seperti itu ya. Nah, mengenai optimalisasi lokal SEO dengan website ini ada dua hal, yaitu pengoptimalan on-page SEO dan off-page SEO. Untuk on-page SEO ini, ya, kita mengoptimalkan website kita dari internal webnya sendiri. Maksudnya gimana? Secara umum ya, untuk mengoptimalisasi lokal SEO di dalam website kita bisa masukkan keyword-keyword pada meta text, pada URL, judul halaman atau judul postingan, meta description, dan heading di dalam web atau blog kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan skema markup local business. Ini bisa teman-teman baca di artikel di sini, apa itu skema markup, apa itu gimana cara masukinya, teman-teman bisa baca-baca di sini. Nah, di sini intinya ya, mungkin bagi sebagian teman-teman masih asing dengan bahasa-bahasa ini, nggak apa-apa, nanti bisa googling. Kalau kepo, silakan googling setiap keyword ini, dicari maksudnya apa, dan sebagainya. Nah, di sini maksudnya adalah intinya itu ya, di dalam website nih, di dalam website, contoh saya kasih contoh, kita optimalkan on page-nya sehingga dengan kita melakukan ini, memasukkan keyword pada meta tags, URL, judul halaman, meta description, dan seterusnya itu, kita bisa meranking ya, kembali ke tujuan awal, kita bisa meranking di kata kunci pencarian lokal. Nah, misalkan ini ya, saya masukin atau saya mentargetkan keyword dokter hewan Ngawi untuk salah satu halaman di website dokterhewanku.com. Ini websitenya istri saya buatkan. Nah, teman-teman silahkan, mungkin kalau lagi di Ngawi atau sekarang teman-teman coba dokter hewan Ngawi. Kemungkinan besar halaman ini, URL ini akan menempati posisi pertama di Google Search. Itu kenapa? Salah satu alasannya, ya ini tadi saya melakukan optimalisasi di on-page SEO. Ada kalanya ya kita sudah melakukan atau memaksimalkan on-page SEO, tapi ternyata kita belum ranking di dalam pencarian lokal. Itu bisa jadi karena kita punya kompetitor yang kuat juga, kompetitor yang lebih besar, lebih kuat, lebih bagus daripada kita. Nah, untuk kita bisa mengalahkan kompetitor yang lebih bagus dalam tanda kutip itu, kita bisa memaksimalkan off-page SEO.
Nah, off-page SEO ini hubungannya adalah dengan backlink. Apa sih backlink? Mungkin teman-teman sebagian ada yang udah pernah dengar. Backlink itu gampangnya adalah link atau tautan dari website lain yang menuju ke website kita. Contohnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman buka website gitu ya, atau blog atau apapun halaman di internet, teman-teman ketemu link gitu ya. Kalau di PPT namanya hyperlink gitu loh, ya kan? Hyperlink itu yang bisa diklik, dan kalau diklik itu menuju ke web lain, itulah yang dinamakan backlink. Sama halnya dengan di sini. Di lokal SEO, backlink itu adalah salah satu faktor yang cukup penting. Kenapa penting? Karena Google menganggap kalau suatu website itu punya backlink, ya, artinya dia diakui oleh website lain. Dia itu dijadikan referensi oleh website lain, sehingga authority atau tingkat kepercayaan, tingkat terpercayanya web kita di mata Google itu makin tinggi. Nah, seperti itu. Jadi perbanyaklah backlink, dengan catatan backlinknya itu dari website yang berkualitas dan topiknya ada hubungannya dengan topik web yang kita kelola. Jadi misal nih, teman-teman jualan kucing ya, ada yang punya bisnis jualan kucing gitu ya. Coba usahakan dapatkan backlink dari web atau blog yang membahas tentang hewan-hewan peliharaan. Kan banyak tuh ya blog-blog yang membahas tentang hewan gitu. Silahkan. Nah, terus gini, pertanyaan selanjutnya adalah, terus backlinknya dapatnya gimana caranya? Hubungi mereka, hubungi para blogger-blogger itu, hubungi yang punya website, ya, beli Guespost di sana. Atau mungkin kita pasang banner iklan di web tersebut. Atau lagi yang bisa kita lakukan adalah daftarkan web kita di web directory. Di web directory itu, secara nggak langsung kita juga akan dapat backlink dari mereka. Nah, untuk beli Guespost ini bisa kita lakukan secara manual gitu ya. Kita cari halaman kontak dari blog atau website yang membahas, yang topiknya itu mirip sama bisnis kita email, atau kalau ada WA-nya kita WA secara manual. Memang seperti itu. Terus kita bayar, atau mungkin kita tanyain berapa tarif untuk Guespost di blog mereka. Guespost itu apa sih? Guespost itu adalah kita request artikel ya, satu artikel, topiknya terserah kita ya, yang mana inti dari Guespost itu adalah naruh backlink itu tadi. Sebenarnya intinya adalah naruh backlink tadi. Tapi catatannya adalah gimana cara backlink itu memiliki value, yaitu dengan cara topik artikelnya, topik artikel Guestpostnya itu harus relate, harus ada hubungannya dengan topik dari bisnis kita. Itu akan jauh lebih bagus, kualitasnya akan jauh lebih impactful di mata Google. Sehingga harapannya adalah akan bisa meningkatkan kekuatan SEO ya, blog kita di mata Google, baik di pencarian lokal maupun di pencarian SEO secara umum gitu ya. Nah, kira-kira ada 5 hal tadi ya yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi halaman Google My Business dan website kita, sehingga di pencarian lokal, di lokal SEO, bisnis kita itu bisa bagus. Seperti itu. Nah, selain itu ya, sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan, teman-teman bisa melakukan beberapa hal untuk bisa memaksimalkan lagi ya potensi dari lokal SEO. Mungkin nggak ada hubungannya, tapi dengan hal ini teman-teman bisa meningkatkan lagi nih potensi dari leads, potensi dari konversi untuk customer bisa menemukan bisnis kita. Yang pertama, ya, teman-teman bisa bergabung di grup-grup Facebook yang berhubungan dengan bisnis teman-teman. Misal teman-teman ada yang jualan iPhone nih, ada yang jualan HP khusus iPhone. Silahkan teman-teman cari dan bergabung dengan grup FB jual beli HP di kota teman-teman. Teman-teman cari aja tuh di pencarian Facebook ya. FJB misalkan lagi di Solo, FJB Solo, jual beli HP Solo. Banyak banget grup yang seperti itu ya. Di setiap kota saya yakin pasti ada. Nah, silahkan join di grup-grup kayak gitu. Silahkan coba tawarkan bisnis Anda di sana, promosikan bisnis Anda di sana. Yang kedua, teman-teman bisa mencoba ini. Silakan buat halaman bisnis Anda di Facebook. Nah, pada beberapa kasus nih,
page Facebook itu, ya, halaman Facebook itu juga bisa meranking dan rankingnya bagus di lokal SEO nih. Ini juga salah satu studi kasus yang pernah saya bikin ya. Saya pernah bikin halaman agen telur ayam Ngawi. Jadi bisnisnya sekarang udah kebetulan masih jalan, dijalankan ibu saya, tapi saya nggak ngurusin. Dulu saya bikin ini, terus saya pengennya optimalkan di Google My Business. Singkat cerita karena nggak fokus gitu ya, nggak saya urusin lagi. Ternyata sampai sekarang halaman Facebook ini, halaman Facebook agen telur ayam Ngawi, ketika ada orang nge-search telur ayam Ngawi masih di halaman 1. Nah artinya nggak cuma halaman Google My Business, tapi ternyata halaman Facebook pun, page Facebook pun bisa nge-ranking di keyword-keyword pada pencarian lokal. Nah, nggak ada salahnya teman-teman bisa buat halaman bisnis di Facebook, ya. Teman-teman perbaiki juga, rutin ngepost, mungkin seminggu sekali gitu ya, update aja, silakan update daftar menu misalkan teman-teman punya warung atau update apapun aktivitas bisnis Anda, silahkan diupdate, siapa tahu ngeranking juga. Dan tentunya di halaman Facebook itu kan teman-teman ada kolom untuk mengisi alamat ya, alamat, nomor HP, nama bisnis, jadi bisa meningkatkan NAP citation untuk meningkatkan juga lokal SEO dari halaman Google My Business teman-teman. Jadi semuanya saling berkesinambungan, seperti itu. Nah, selain 5 hal tadi dan 2 hal tambahan tadi ya, teman-teman kalau pengen lebih dalam kepo tentang Google My Business Optimization, optimasi Google My Business ini bisa baca di artikel ini. Di artikel ini silakan, ada 13 poin di sana yang di-highlight. Nah, ini masuk ke kesimpulan ya teman-teman ya. Dengan mengoptimalkan fitur gratis dari Google tadi ya, yaitu Google My Business, Anda bisa mendapatkan potensi sales yang sangat lumayan. Yang kedua, perlu teman-teman sadari juga bahwa local SEO atau Google My Business ini hanyalah bagian kecil dari digital marketing secara utuh. Jadi jangan dipisah-pisah. Misalkan teman-teman punya bisnis yang udah jalan gitu ya, udah bagus, maksimalkan semua lini digital marketing. Mungkin teman-teman udah punya halaman IG atau ya profil IG yang bagus. Mungkin teman-teman sudah punya page Facebook yang bagus juga. Teman-teman juga udah punya website yang bagus. Teman-teman juga mainan SEO konvensional. Tetap sinergikan semuanya. Jangan pisah-pisah karena lokal SEO ini hanya bagian dari digital marketing secara utuh. Nah, dari sisi lain, ya, teman-teman yang belum punya semuanya itu, ya, teman-teman yang benar-benar baru memulai bisnis secara lokal, ya, khususnya skupnya, jangan berkecil hati, karena dengan lokal SEO, dengan tools yang gratisan ini, dengan Google My Business, teman-teman juga bisa punya potensi untuk menjangkau pelanggan di dalam kota teman-teman, ya, tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, bahkan gratis, gitu ya. Itu. Yang ketiga ini teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal tadi kombinasikan dengan strategi digital marketing yang lain seperti SMM, social media marketing, terus kemudian SEM, search engine marketing, kemudian SEO konvensional, bisa FB atau IG Ads dan lain sebagainya. Tentunya disesuaikan dengan bisnis Anda karena yang namanya bisnis belum tentu semuanya itu bisa di IG Ads kan misalkan ya. Nggak semua bisnis itu bisa di SMM kan misalkan. Karena itu kembali lagi ke karakter dari konsumen dari bisnis Anda. Nggak bisa disamakan. Setiap bisnis itu punya karakteristik konsumen masing-masing. Punya kolam dalam tanda kutip masing-masing. Nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini teman-teman saya ingin sampaikan bahwa tetaplah semangat belajar, ya, berapapun usia kita, karena ilmu itu perlu selalu ditambah dan diperbarui. Karena apa yang kita tahu tidak akan pernah sebanyak apa yang tidak kita ketahui. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas, di kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Mas Rifai. Ya, terima kasih banyak Mas Irfan. Luar biasa menarik sekali materi yang disampaikan ya. Tadi di kolom chat juga ada komentar dari salah satu peserta kita. Di materinya ini banyak sekali sebenarnya yang bisa dieksplor atau diperdalam ya.
dari apa yang disampaikan Mas Irfan tadi. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya mau nanya kepada teman-teman Sobat Ruby, peserta Zoom meeting pada siang hari ini, tentang Google My Business. Nah, coba untuk Sobat Ruby yang sudah punya Google My Business, boleh mengisi di kolom chat. Sudah membuat akun di Google My Business atau belum? Monggo Sobat Ruby semua. Wah, ada yang sudah, Mas. Wah, banyak juga yang sudah mengenal ya Google My Business ini. Monggo yang lain yang belum juga boleh untuk mengisi kolom chatnya nih. Biar Mas Irfan tahu sebagian besar peserta itu sudah punya nggak sih Google My Business. Wah, ternyata sudah banyak juga ya Mas ya yang mengenal Google My Business ya. Google My Business ini ternyata ya hal sederhana yang sebenarnya harus sudah dimiliki oleh pemilik usaha ya, agar untuk usahanya bisa dikenal lah. Karena ada anekdot seperti ini Mas. Kalau misalkan calon konsumen ya melakukan pencarian di kolom marketplace dengan konsumen yang melakukan pencarian di kolom Google Search ya, itu keputusan membeli konsumen yang melakukan pencarian di Google Search itu lebih besar daripada yang di marketplace, karena di marketplace itu nanti kan muncul banyak pilihan ya yang harus dia lihat ya, sehingga keputusan membelinya dia itu lebih panjang. Nah, sedangkan kalau misalkan di Google Search itu kita mencari misalkan soto ayam enak di Jogja, itu pasti emang dia udah pengen soto ayam gitu, dan istilahnya proses keputusan membelinya itu juga lebih singkat gitu ya Mas ya, Mas Irfan ya. Ini tadi selama Mas Irfan menjabarkan materinya, ini ada beberapa pertanyaan ya Mas ya yang mau didiskusikan oleh peserta webinar. Yang pertama dari Bu Olivia Endang. Bu Olivia Endang ini salah satu mitra rumah BUMN ya Mas ya, yang semangat sekali mengikuti kegiatan webinar ya atau kelas-kelas dari rumah BUMN Yogyakarta. Di sini Bu Endang ini menanyakan terkait dengan web atau ads itu gratis atau kita bayar, bedanya ads atau web itu seperti apa? Monggo Mas Irfan, silakan. Oke Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Perbedaan antara web dan ads ya? Ya, oke. Gambaran ini Mungkin, perbedaannya Mas. Oke, saya langsung ini aja lah, share dan praktek ya, biar ada gambaran. Jadi mohon kepada peserta juga yang tadi tidak sengaja mencoret ya, saya minta tolong untuk tidak mencoret layar lagi nih, biar fokusnya itu tidak teralihkan nanti. Iya, mungkin nggak sengaja. Ini. Ya, silakan Mas. Untuk ads dulu ya, Bu. Jadi Bu Endang ya tadi ya? Iya, Bu Endang, Olivia Endang. Untuk Bu Endang ini. Untuk ads kita membayar ya. Kita membayar ke Google. Salah satu, jadi ads sendiri sebenarnya ada banyak ininya, penyedianya. Ada Google, ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, ada TikTok Ads bahkan yang baru. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, saya ambil contoh satu aja dari Google Ads ya. Jadi kita sebenarnya bisa dengan cepat nge-ranking di halaman atas di ranking atas ketika ada user yang mencari dengan kata kunci tertentu. Tapi kita harus bayar ke mereka. Contohnya di keyword jasa pembuatan website saya masukin ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dan Bu Endang bisa lihat di sini ada ad di sini, tanda ad di sini. Ini artinya yang di sini itu ngelistingnya mereka ini iklan, ini bayar. Mereka bayar ke Google. Berapanya itu tergantung Google, jadi tergantung kesepakatan dengan di keyword ini, di jasa pembuatan website ini, ya, rata-rata pemilik bisnis itu berani bayar berapa ke Google setiap kliknya, mungkin 1.000 atau 1.500 seperti itu. Nah, dari sana kan perlu formulasi yang tepat agar kita nggak rugi gitu ya. Kita udah ngeluarin biaya banyak untuk ngiklan, kita udah ngeluarin biaya banyak untuk promosi, tapi ternyata konversinya yang menuju ke penjualan itu dikit seperti itu. Nah,
ini yang dinamakan ads. Jadi kita membayar ke advertiser ya, kita membayar ke Google kalau dalam hal ini Google Ads. Sehingga ketika ada user yang mencari kata kunci tertentu dan kata kuncinya itu kita bisa tentukan sendiri. Misalkan ibu punya bisnis ini apa ya, kuliner di Jogja gitu, soto ya, soto Jogja misalkan. Soto Ketika seger. ada ya ketika ada yang mencari dengan kata kunci tersebut, bisa bisnis ibu bisa masuk di rank 1 di Google. Tapi dengan catatan perlu membayar di setiap orang yang ngeklik website ibu, seperti itu. Kalau website ini semua ini bisa dikatakan website. Jadi misalkan ya Ghoster, nah ini website. Cara ngilanginnya gimana ya? Sebenarnya. Untuk menghilangkan apa, Mas? Mohon maaf, Mas. Yang di atas, yang sebelah atasnya nutupin. Oh, sorry. Ini nih. Nah, ini setiap halaman web ya, setiap halaman di internet itu bisa dikatakan website. Nah, misalkan ibu punya ini ya, mau bikin website apa soto ayam Solo, misalnya sotoayamsolo.com. Sotoayamsolo.com ibu daftarkan, ibu install WordPress, ibu isi konten, itu bisa dikatakan namanya website. Misalkan Niaga Hoster ini website seperti itu. Mungkin ada yang ini perlu kurang jelas atau seperti apa? Gimana Bu Alif? Udah cukup jelas apa yang disampaikan? Udah cukup jelas. Oke, apa ada yang mau ditanyain langsung lagi atau gimana? Ya. Bu Alif nih. Udah cukup, cuman itu. Oke, terima kasih Bu Alif pertanyaannya. Lanjut ya Mas ya, sebelum tadi Mbak Rita raise hand, saya mau membacain yang di kolom chat dulu satu lagi nih Mas, terkait dengan perbedaan Google My Business dan Facebook. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi Mas, sebenarnya lebih menguntungkan mana kalau kita punya produk, kita bikin website sendiri atau kita gabung aja di e-commerce besar gitu Mas. Monggo Mas Irfan. Oke. Yang pertama tentang perbedaan Google My Business dan Facebook ya. Untuk itu sebenarnya ya beda. Kalau Google My Business yang punya Google, kalau Facebook ya Facebook. Tapi gini, yang perlu kita perhatikan, jadi jangan mengkotak-kotakan antara keduanya. Jadi kita harusnya idealnya punya profil di setiap platform. Ya, di platform Google My Business kita punya profil bisnis. Di platform Facebook kita juga punya halaman bisnis ya, halaman page. Seperti itu. Dan kita optimalisasi semuanya, kita kasih konten ya, kita isi deskripsinya, kita kasih alamat dan sebagainya, sehingga nantinya ya ketika udah ini kita optimalisasi lokal SEO-nya, terserah Google mau yang ranking itu apakah halaman Facebook-nya atau halaman halaman Google My Business-nya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau dalam bahasa SEO itu nggak ada yang pasti karena semuanya itu tergantung Google seperti itu. Jadi alangkah lebih baik kalau kita optimalisasi semuanya. Facebook kita optimalisasi, profil Google My Business juga kita optimalisasi. Terserah Google yang mau ngerankingin bisnis kita yang mana yang paling atas. Seperti itu. Ya seperti yang disampaikan Mas Irfan tadi ya proses Google My Business ini, apa yang kita lakukan di Google My Business ini ya sebagian kecil ya dari proses digital marketing dari sekian banyak aktivitasnya Mas ya. Ya proses ini tapi melengkapi ya Mas ya untuk aktivitas digital marketing kita ya Mas. Mungkin gitu ya Mas, bisa saya tambahkan Mas. Selanjutnya mungkin kepada Kak Rita nih yang sudah raise hand, monggo waktu tempat saya persilakan untuk diskusi dengan Mas Irfan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Kak Rita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rita dari Nauma Home Deco di Jogja, Mas. Pertanyaannya tuh simpel. Saya baru paham ini setelah Mas Irfan tadi jelaskan. Ternyata berkesinambungan ya dari semua sosial media itu ya.
Nah, masalahnya saya tuh udah punya website bisnis, sudah bisa punya semuanya lah. Tapi saya tuh baru paham sekarang. Nah, waktu kemarin saya mau daftar, mau bikin website itu, ternyata nama Nangoma itu udah nggak ada di Niaga Hoster. Akhirnya saya bikin www.nangomaku.com. Nah, itu apakah nanti mempengaruhi dalam SEO tadi itu, Mas? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, setelah saya search di Google, nama Nangoma itu kan dari bahasa Jawa yang artinya di rumah ya. Itu yang keluar itu kenapa kok malah ini ya, Mas? Kayak konstituen di negara mana, Namibia apa gimana itu loh, Mas. Nah, mohon sarannya untuk supaya nama Nangoma itu bisa inilah nomor 1 atau gimana yang tadi itu, Mas. Jadi untuk sementara itu aja, Mas. Oh iya, Mas, salam, saya juga dari Ngawi, jadi kita satu daerah. Wah, ketemu di sini silaturahmi jadi Iya. semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Irfan. Oke, Jawabannya, terima Mas. kasih atas pertanyaannya Mbak Rita. Untuk hal tersebut ya, yang pertama tentang nama Nangomaku ya, jadi nangomaku.com menurut saya tidak masalah, nggak masalah. Tapi nantinya ya di title istilahnya judul websitenya di setting tetap Nangoma aja, nggak usah pakai ku, nama perusahaannya, nama bisnisnya seperti itu. Tapi domainnya ada ku-nya nggak, bukan masalah yang besar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mencari Nangoma di Google Ads, barusan saya lakukan juga nih, kepo. Yang muncul, tapi di saya ini yang pertama halaman IG dari Nangoma Jogja di saya. Iya, itu punya saya. Saya baru paham ternyata itu harus sama ya namanya ya, Mas ya. Betul. Nah, baru paham sekarang, terima kasih loh. Dulu suka-suka aja Mas ngasih namanya itu. Iya, berpengaruh banget tuh di sesi itu. Oke. Terima kasih loh. Betul. Sama ini, yang tadi yang saya tangkap poinnya adalah untuk biar ketika ada orang nge-search Nangoma di Google, yang di atas-atas itu adalah bisnis kita, ya dinaikin aja, ditingkatin aja exposure bisnis kita di Google. Caranya gimana? Salah satunya beli Guestpost tadi, Mbak. Mungkin bisa dilakukan beli Guestpost. Kalau misalkan punya budget lebih, kita juga bisa beli jasa press release di media besar. Sekarang kan media-media kayak Tribun atau Republika atau apapun lah, banyak sekali media yang open jasa press release. Jadi kita promosikan bisnis kita, kan itu Nangoma ya, Nangoma bahkan di Tribun atau seperti apa. Seperti itu kalau ada budget lebih untuk promosi. Itu juga efektif banget. Biar apa? Ketika ada user yang nyari Nangoma, yang muncul itu nanti adalah artikel yang bahas tentang Nangoma gitu ya. Mungkin dari Republika atau mana, yang munculnya seperti itu. Jadi user nggak bingung, oh Nangoma itu ini gitu. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih ya Mas. Sama-sama Mbak Rita. Mohon maaf suaranya masih ke-mute, Mas. Ya, terima kasih Mas atas informasinya. Mungkin next-nya saya akan perbaiki semuanya itu ya Mas. Kalau bisa nanti ininya di-share bisa Mas? Oh iya bisa. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf Mas Rifai masih ke-mute. Ya, sebelum ke Kak Retno nih yang tadi raise hand juga, saya mau ke pertanyaan yang di kolom chat tadi ya Mas ya, juga cukup banyak nih dari Bu Ani dan Kak Ima nih terkait perbedaan antara domain.com dan .id. Terus hosting sendiri apakah ada spesifikasi khusus yang perlu diperhatikan? Kalau dari Kak Ima ini bertanya tentang dari Google My Business itu lebih bagus diarahkannya ke website yang kita punya atau ke marketplace yang kita punya. Karena yang di marketplace menurut Kak Iman ini sudah lumayan laris soalnya di sana. Monggo Mas Irfan jawabannya Mas. Siap.
Yang pertama tadi tentang domain ya, ekstensi domain. Apa bedanya .com sama .id? Sebenarnya enggak, ekstensi domain sampai saat ini tuh nggak ada pengaruhnya yang signifikan, Kak. Jadi silakan diambil ya, yang ekstensi manapun yang masih available. Kan kadang atau seringnya .com itu udah hampir semuanya ya, bisa dikatakan hampir semuanya udah kepake gitu kan. Apalagi kalau nama bisnis kita singkat gitu ya, hampir pasti udah kepake. Jadi alternatifnya bisa pakai ekstensi yang lain, .net, .id mungkin atau dan yang lainnya. Insya Allah nggak terlalu ada masalah. Nggak ada pengaruhnya Mas yang besar ya Mas ya. Pengaruhnya, apalagi di SEO nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Kemudian yang kedua adalah spek hosting, spesifikasi hosting ya. Jadi kita sesuaikan aja sama mungkin proyeksi user kita atau pengunjung web kita itu seberapa banyak sih gitu ya. Jadi kalau cuma di rentang kurang dari 10.000 atau perharinya mungkin nggak ada 100 orang ya, kita kira-kira ya hosting yang paling murah pun insya Allah udah cukup, lebih dari cukup. Kemudian yang kedua tentang space. Nah ini mungkin yang perlu kita perhatikan juga tentang space atau besarnya hard disk ya, besarnya file yang bisa kita simpan di web kita di hosting. Nah itu yang jadi hal yang perlu diperhatikan. Cuman gini, menurut pengalaman saya, jadi hosting 500 MB pun insya Allah udah cukup banget untuk menyimpan data dari website bisnis yang masih umum-umum aja. Kecuali kalau bisnis kita udah punya banyak banget user gitu ya, di angka puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu per bulannya. Nah itu bisa kita pikirkan untuk pakai hosting yang unlimited gitu ya, nggak ada batasan bandwidth dan space-nya. Mas Irfan sedikit ada pertanyaan dari saya. Kalau misalkan websitenya ini digunakan sebagai katalog produk juga ya Mas ya, itu kan harus upload produknya dia nih, yang dia ini punya kurang lebih kita katakanlah 50 foto produk lah yang mau dia upload. Nah, apakah tadi yang gambaran Mas Irfan katakan 500 megabyte ya, itu sebenarnya cukup nggak untuk website yang isinya itu ada foto atau ada sedikit video lah? Oke. Untuk sebagai gambaran, jadi install WordPress kosongan ya. Tadi kan saya merekomendasikan engine-nya WordPress. Jadi install WordPress kosongan itu kurang lebih butuh sekitar 200 MB-an. Katakan 200 MB lah. 200 MB. Terus gambar ya. Gambar mungkin kalau kita upload ke website, tentunya perlu kita kompres ya, kita kecilin filenya. Karena kalau gambarnya terlalu gede juga ngelotnya lama kan, user jadi malah males mau ngakses web kita. Ya, jadi kurang lebih saya bisa katakan satu gambar itu maksimal 200 KB lah, jangan sampai lebih dari 200-300 KB. Kalau satu gambar itu 300 KB kalikan 50 tadi ya, 300 KB kali 50, 15 MB kan, cuma 15 MB ya. Jadi nggak terlalu masalah kalau seperti itu. 500 MB pun insya Allah cukup. Kalaupun video, kita bisa ngakalin dengan nge-host di YouTube atau yang mana lah Vimeo atau apapun yang file-file untuk nyimpan video, nggak perlu disimpan upload, di nah, dan pun gambar juga sebenarnya bisa kita hosting di tempat lain, misalkan tempat-tempat upload gambar apa ya, banyak kan ya, ada mungkin Instagram gitu, bisa Instagram, bisa juga Facebook, bisa juga. Jadi kita upload gambar kita di server lain gitu ya, terus kita ambil URL-nya, kita masukin di blog bisa. Jadi nggak perlu makan space di web kita, seperti itu sih Mas. Ya, terima kasih Mas Irfan. Tadi sudah ada raise hand dari Kak Retno ya. Monggo Kak Retno bisa open mic untuk memberikan pertanyaan kepada Mas Irfan. Waktu tempat saya persilahkan untuk Kak Retno. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Irfan dan Mas Rizpai. Saya Retno, perkenalkan saya Retno dari Victorina Collection ya. Pertanyaan saya itu berkaitan dengan backlink. Apakah itu sama dengan referensi? Dan ketika kita membuat artikel yang related atau berkaitan dengan produk kita, itu memang harus izin atau bisa langsung mencantumkan link yang langsung berkaitan dengan artikel. Nah,
bagaimana juga dengan foto-foto yang kita ambil yang berkaitan dengan produk. Karena kan saya fashion kan, ada beberapa kaitannya dengan model-model yang lain gitu. Nah, apakah bisa langsung atau memang harus kita izin gitu? Kemudian kalau misalnya di web kita ada space untuk iklan, misalnya sudah ya sesuai dengan apa namanya sudah cukup dikenal SEO-nya, itu fee-nya memang kita tentukan sendiri atau memang ada ketentuannya begitu, Coach? Pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Irfan. Oke, Silahkan. terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang backlink apakah sama dengan referensi? Mungkin kalau kita analogikan sama, bisa dikatakan sama. Jadi Google menganggap web yang ngasih backlink ke orang lain artinya dia percaya bahwa web itu sebenarnya referensi yang bagus ya untuk user, seperti itu sebenarnya. Tapi di sisi lain kalau kita terlalu nyepam ya dalam tanda kutip backlink ya, kita beli terlalu banyak, web kita web baru, kita beli backlink terlalu banyak, itu justru Google menganggap kita nyepam. Google menganggap kita mengakali gitu, mengakali algoritma dari Google Search seperti itu. Jadi tetap usahakan misalkan mau beli backlink pun yang proporsional. Kalau kita web baru jangan terlalu banyak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang gambar ya. Kalau gambar ini tentunya sih menurut saya tergantung yang punya gambar. Jadi kadang ada orang atau pihak yang tidak mempermasalahkan gambarnya itu dipakai di web lain gitu ya. Tapi ada juga orang-orang atau pihak-pihak yang sama sekali melarang gambarnya atau karya seninya gitu ya, itu dipakai atau diposting di web lain. Atau mungkin ada juga yang di tengah-tengahnya, boleh diposting, boleh dipublish, tapi harus ngasih backlink, biasanya seperti itu. Nah, kita sesuaikan aja sama kemauan ya. Seperti itu. Oh, berarti tetap harus pakai linknya kan ya? Betul. Tapi kembali lagi tergantung ke yang punya gambar ini. Ada yang tidak mempermasalahkan. Seperti itu. Mungkin yang terakhir tadi pertanyaannya gimana Mbak Rita? Oh, yang iklan, space iklan di website. Ya. Misalnya ada company kolaborasi dengan kita gitu. Apakah fee-nya kita yang tentukan atau nanti ada hubungannya dengan Google atau apa sih? Takut harus ngasih kontribusi ke Google ya. Iya. Iya, atau seperti itu kan? Untuk fee itu 100% kembali ke kita. Mau kita charge berapa, mau seperti apa bentuk kolaborasi atau kerjasamanya, silahkan. Nggak ada ketentuan sama sekali. Seperti itu. Itu sih Mbak Rita. Iya. Gimana? Baik, terima kasih. Ya cukup Mbak jelas, Retno, ya, terima kasih. Mbak Retno, maaf Mbak Retno. Aku juga salah. Saya. Terima kasih banyak Coach Irfan atas informasinya. Ya, selanjutnya nih Mas, kita kembali lagi ke pertanyaan di kolom chat, ada Kak Denny ini Mas, terkait dengan apa yang harus dilakukan agar website bisnis kita menempati halaman pertama dan peringkat pertama dalam pencarian SEO dari usaha kita. Mungkin tadi sudah dibahas di materi, mungkin mau agak diminta disinggung lagi nih Mas. Terus yang kedua, kekurangan dan kelebihan SEO dan SEM. Monggo Mas Irfan. Bentar ya, saya catat biar nggak lupa. Ya. Oke. Yang pertama tentang cara meranking website kita di pencarian lokal gitu ya. Ya. Nah, tadi sebenarnya kan sudah saya bahas tuh. Saya seksi lagi. Saya bentar. Khususnya yang tentang ini, yang perlu di-highlight adalah on-page SEO dan off-page SEO. Ini udah masuk ya dengan saya? Ya, sudah. Nah, di on-page SEO, Mas, tadi Mas siapa yang nanya ya? Mas? Denny. Yang perlu Mas Denny. Oke, Mas Denny. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pada bagian ini, meta tag, ini ya, meta tag, ini URL itu permaling ya, nama lain permaling, kemudian
judul halaman atau postingan, meta description, dan heading. Jadi keyword tadi, yang kita udah riset keyword tadi ya, kita Oke, tahu betul. keyword itu ada pencariannya di Google, yang kita kejar itu masukkan di sini, di meta tag, URL, judul halaman atau postingan, meta description, dan heading. Nah, di sini saya contohkan nih, saya kan ngejar keyword dokter hewan Ngawi ya. Ya, Nah, sebagai catatan ya, untuk keywordnya itu nggak harus sama plug. Misalkan keywordnya itu ada 2 kata atau 3 kata, nggak harus 2 atau 3 kata itu sama plug, sama persis, dan harus ada di semua entitas ini. Bisa pilih salah satu, mungkin 2, dan sebagainya. Tapi usahakan sebanyak mungkin seperti itu. Tapi kalau terlalu banyak juga terlalu spammy sih, terlalu riskan. Jadi kita letakkan keyword-keyword itu di entitas tadi ya. Misalkan ini, layanan saya mengejar keyword dokter hewan Ngawi di website ini. Saya masukkan keyword dokter hewan Ngawi di URL ini. URL tuh ini, permalink ini, dokter hewan Ngawi ini kan. Saya masukin di sini. Kemudian saya juga masukin turunannya, dokter hewan di Ngawi, ada D-nya biar agak berbeda. Ini mungkin teman-teman bisa akses sendiri sih, biar tahu lengkapnya, tahu halaman lengkapnya sebentar. Jadi ketika ada yang nyari, sebentar saya praktekin lagi. Share screen. Jadi ketika teman-teman nge-search dokter hewan Ngawi, nah muncul ya, Mas? Ya, muncul. Screen-nya, oke. Ini yang muncul adalah, nah, dokterhewanku.com di nomor 1. Ini halaman yang saya buat tadi tuh. Ya, saya itu nggak pakai ads ya Mas ya? Sama sekali nggak nggak muncul pakai di ads, halaman 1 ya? Nggak pakai ads, nggak pakai backlink, karena emang nggak ada ini ya, nggak ada kompetitornya, makanya nggak perlu backlink. Cuma main di on page aja, jadi bisa seperti itu. Ngilangin yang atasnya ini di mana ya Mas? Oh, Mana tuh Mas? Udah. Ini nih. Jadi saya masukin aja keywordnya di antara judul, meta description. Kalau meta description sama meta tags itu nggak kelihatan secara fisik. Jadi di dalam codingan, adanya di dalam codingan. Kalau teman-teman di adminnya kali Mas ya? Nah, betul, di dalam codingannya. Seperti itu. Itu pun bisa disetting dengan plugin. Tadi saya singgungkan salah satu kelebihan WordPress adalah banyak pluginnya. Nah, kita bisa setting meta description, meta tags itu di dalam plugin, via plugin di dalam WordPress. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Kalaupun dengan on-page SEO itu belum ngeranking nomor 1 ya, teman-teman bisa tambahkan dengan off-page tadi. Ya, kita beli backlink di web lain yang satu topik dengan web kita. Kalau masih kurang, kita bisa beli press release di website-website berita, website media nasional. Seperti itu sih. Yang kedua, tadi pertanyaannya tentang kekurangan dan kelebihan SEO sama SEM ya. Yang pertama, SEO ya, SEO dulu ya, kita bahas SEO dulu. SEO itu kelebihannya gratis, jelas. Gratis, nggak perlu biaya banyak. Kecuali kalau kita jor-joran di backlinknya ya. Kecuali kalau kompetitornya juga emang besar gitu ya, perusahaan besar, ya kita mau nggak mau harus berkompetisi dan akhirnya beli backlink banyak gitu. Tapi secara umum SEO itu cost-nya secara cost jauh lebih kecil daripada kita main SEM, search engine marketing. Kita ngiklan dan sebagainya. SEO ini capek, berdarah-darah dan nggak instan, teman-teman. Jadi prosesnya itu bisa memakan waktu mingguan, bulanan, bahkan bisa jadi 1 tahun baru kelihatan hasilnya. Jadi kita bikin artikel di indeks Google gitu ya, kita lihat. Ini mungkin terlihat gampang di studi kasus saya tadi, soalnya nggak ada kompetitornya. Beda ketika mungkin teman-teman ada di Jakarta, mungkin ya, teman-teman punya usaha dokter hewan, klinik dokter hewan di Jakarta. Terus teman-teman mau ngeranking kata kunci dokter hewan Jakarta. Wah, itu saya yakin kompetitornya juga perusahaan gede gitu ya, klinik-klinik gede. Banyak dan besar-besar juga ya Mas ya. Ya, modal besar, waktunya juga lama optimasinya, enggak dalam 1 kali waktu beres seperti itu. Butuh waktu lama, butuh kesabaran, itu kurangnya SEO.
Kemudian dari SEM ya, search engine marketing, kelebihannya tentu singkat, prosesnya instan, bahkan teman-teman bayar ya, setting iklannya disetujui, live langsung traffic datang, ya kan? Traffic datang langsung pengunjung bisa jadi datang. Tapi di sisi lain kekurangannya adalah biaya. Terus teman-teman perlu A/B test, perlu tes ya, testing kan, mana format iklan yang terbaik, mana copywriting yang terbaik, mana kata-kata yang bisa mengundang klik, dan seterusnya. Seperti itu sih kelebihan dan kekurangannya. Oke, Mas Irfan. Oke. Mas, saya diskusi sedikit nih, Mas. Mas Irfan, tampilan atau display dari website itu seberapa pengaruhnya ya terhadap jumlah kunjungan lah atau jumlah klik di website pelaku usaha, Mas? Itu kayaknya yang lebih expert teman-teman UI UX loh. Cuman iya. Yang dari saya, kalau dari saya sih emang pengaruh, Mas, pengaruh kok. Jadi kayak pemilihan Mas, sinyalnya terputus, Mas. Mohon maaf, Mas. di order Halo, Mas Irfan. kata orang-orang UX, masih ya. Tadi Mas. agak terputus tadi, Mas. Sorry, Mas. Ini Terputus udah cukup lama tadi, ya. Waduh, ini udah lancar lagi nih. Oke. Udah lancar lagi. Oke, menurut teman-teman UI UX itu pemilihan warna itu sangat berpengaruh juga pada orang lain untuk order atau enggak di website kita. Ya, jadi selain kata-kata yang menarik gitu ya, copywriting yang menarik, pemilihan warna pun ternyata juga mempengaruhi gitu. Nah, untuk tahu lebih dalam tentunya ini sih perlu baca-baca gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi sih jujur kurang paham, cuman itu bisa dipelajari dan berpengaruh. Jadi desain webnya yang simple ya, terus halaman order atau checkout-nya itu juga sederhana, mudah dipahami, itu berpengaruh bagi user. Jadi perlu diperhatikan juga dalam kita mendesain sebuah website sih, Mas. Seperti itu. Oke, Mas. Mungkin satu lagi nih, Mas, pertanyaan nih, Mas, dari kolom chat nih, Mas. Ada tadi pertanyaan dari Kak Cita. Dia masih bingung tentang keyword nih, Mas. Ini kan sempat disinggung juga, jangan sampai meta page-nya tuh terlalu banyak, nanti dianggap spam gitu. Ini ada batas minimal atau maksimal nggak sih, Mas, kita bikin keyword ya di website kita tuh yang bisa menghasilkan optimize-nya itu tinggi gitu, Mas? Untuk batasannya sebenarnya nggak ada. Ya, kita ambil standar ini heran aja sih sebenarnya, Mas. Enggak sih, apakah terlalu nyepam keyword gitu, dikit-dikit mengulang keyword, misalkan tadi saya kejar kata kunci dokter hewan Ngawi, dikit-dikit nyebutin dokter hewan Ngawi, dokter hewan Ngawi, kan terlalu, kalau kayak gitu juga nggak bagus juga ya. Jadi untuk menentukan batas menentukan jumlah keywordnya, pengulangnya berapa kali, sebenarnya pakai kewajaran aja sih. Yang penting diulang, ada pengulangannya, yang penting tercantum di dalam tadi entitas-entitas yang disebutkan tadi, meta, di heading, di judul postingan, gitu, dan seterusnya. Ya. Mohon maaf, agak putus-putus lagi kayaknya ya. Iya, agak putus tadi. Halo, Mas. Halo, Mas. Sudah, ini. Sudah. Apa tak tethering aja? Sudah nih, Mas, sudah lancar. Sudah lancar. Oke, siap. Tadi kayaknya ada yang ke-skip, Mas. Ada satu pertanyaan yang ke-skip. Halo? Masih ya, Mas? Ya. Gimana, Mas? Oh, terkait ini ya, Mas, kalau misalkan websitenya itu tidak aktif lama nih, sebenarnya website yang kita punya nih berlakunya itu berapa
lama sih Mas, sampai kapan dia berlaku. Oke. Mas. Iya. Masih lancar Mas koneksi saya? Lancar Mas. Lancar. Oke, Terdengar, sip. lancar. Untuk itu sebenarnya nggak ada batasnya, tapi modelnya, sistemnya itu kita nyewa. Hosting sama domain itu kita nyewa per tahun. Kalau Ya. hosting bisa mungkin per bulan, ada provider-provider yang menyewakan per bulan atau mungkin per 3 bulan dan seterusnya. Tapi modelnya per kurun waktu tertentu, termasuk domain. Tadi domain per tahunnya kita bisa sewa per tahun, tapi kita juga bisa sewa langsung 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Seperti itu. Jadi nggak ada masa ininya sih, expirednya sih, selama kita ngisi konten terus aja, terus kita bayar biaya sewanya. Seperti Nah, itu. kalau misalkan kita lupa tuh Mas tadi bayar biaya domain atau biaya hosting ya, apakah website kita akan hilang itu setelah masa jatuh temponya ya, masa jatuh tempo sewanya itu Mas? Halo Mas? Enggak, nge-lag lagi nih Mas, putus lagi nih Mas. Kan Mas itu ya punya domain tahun terus nggak diperpanjang gitu ya. Kayaknya akan jadi, waduh, sebentar saya tethering aja Mas, sebentar ya. Oke Mas, ditunggu. Halo? Ya, ditunggu Mas. Oke. Sip. Maaf. Ya, sambil menunggu Mas Irfan, Sobat Ruby semua, untuk materi nanti bisa diakses ya di link umkm.id, nanti bisa di-download di sana. 5 hari ke depan nanti kita butuh waktu buat uploadnya, dan untuk tadi recordingnya juga untuk recording dari Zoom meeting kita pada siang hari ini juga bisa dilihat ya di YouTube Rumah BUMN Yogyakarta. Jadi bisa dilihat di sana kalau misalkan ada yang tertinggal atau mau dilihat kembali materi yang disampaikan Mas Irfan tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa kepada peserta Zoom meeting pada siang hari ini juga untuk mengisi feedback ya, yang sekaligus menjadi absensi dari keikutsertaan kita di siang hari ini. Monggo Mas Irfan dilanjut, sepertinya sudah lancar lagi Mas. Lancar Mas ya? Ya. Itu untuk domain yang nggak kita perpanjang ya, dari provider domainnya nanti akan dimasukkan ke lelang Mas. Jadi sampai 1 bulan setelah perpanjangan nggak diperpanjang, masuk ke pelelangan, ke pelelang domain. Jadi terus selama 1 bulan itu dilelang, kalau nggak laku, kalau nggak ada yang beli nih, itu di reset lagi, seakan-akan domainnya belum didaftarkan. Jadi kalau ada orang lain yang mau daftarin, bisa pakai. Seperti itu. Oke Mas. Ya, nggak terasa nih sudah 90 menit kita di Zoom meeting pada siang hari ini ya. Mas Irfan, banyak sekali materi yang disampaikan tadi, insight, bahkan saya juga jadi dapat knowledge baru nih terkait SEO nih. Dan nggak sabar juga untuk ya mengeksplor lebih dalam nih terkait dengan SEO ini ya. Jadi pada Sobat Ruby semua, khususnya pada pelaku UMKM yang tadinya mungkin berpikir buat website mahal Mas gitu, ternyata ada alternatifnya yang biayanya tuh murah ya Mas ya. Ya tergantung dengan tujuan dari website kita sendiri gitu. Tadi kita bisa memanfaatkan ya berbagai macam tools juga untuk kita riset ya, riset tentang usaha kita, tentang ya perilaku konsumen di daerah yang menjadi target market kita. Itu banyak sekali website atau tools yang bisa kita manfaatkan gitu Mas Irfan ya. Jadi untuk Sobat Ruby semua ya, mudah-mudahan dari Rumah BUMN nanti akan ya mengadakan kelas lagi terkait dengan SEO ini, karena ya banyak yang perlu dieksplor atau banyak yang perlu dibahas ya dari masing-masing yang disampaikan Mas Irfan tadi ya, sehingga kita makin tahu ya pentingnya SEO itu apa, kita bisa memanfaatkan Google My Business itu seperti apa, dan saat kita punya website itu biar website kita bisa masuk di page nomor pertama itu tips-tipsnya seperti apa gitu. Dan
Google My Business, website itu yang merupakan suatu rangkaian utuh ya, yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan digital marketing lainnya gitu ya Mas Irfan ya. Ya jadi kalau misalkan disuruh milih, jadi saya harus ke Instagram untuk jualan, ke e-commerce atau ke website, ya itu prioritasnya dari masing-masing pelaku UMKM yang bisa menjawabnya Mas ya. Cuman kalau misalkan kita bisa menjahit itu semua, kita bisa mengoptimalkan keseluruhan dari berbagai macam platform digital marketing, itu akan sangat bermanfaat buat bisnis kita ya. Bisnis kita bisa lebih cepat bisa dikenal, di jangkauannya itu lebih luas. Mungkin gitu Mas Irfan ya. Penutup dari saya, ya mungkin terima kasih pada Mas Irfan Nugroho nih ya, yang sudah sharing pada siang hari ini. Ya sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Irfan bisa bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya pada pelaku UMKM yang hadir di Zoom meeting ini. Nggak hanya pelaku UMKM nih Mas, ada juga teman-teman mahasiswa yang punya minat untuk membuka usaha. Ya, kita mengundang juga teman-teman mahasiswa yang punya minat ke arah sana, yang mudah-mudahan bisa menjadi insight ya buat sobat Ruby kalangan millennials nih, bukan millennials kalau mahasiswa sekarang, sobat Ruby generasi Z yang ingin punya minat kewirausahaan atau minat tentang untuk menjadi SEO spesialis seperti Mas Irfan juga pasti banyak juga. Dan jangan lupa untuk sobat Ruby semua untuk follow Rumah BUMN.Jogja dan bisa menonton berbagai recording dari Zoom meeting kita ya di YouTube channelnya Rumah BUMN Yogyakarta. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Wah, kita kayak YouTubers. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih pada Mas Irfan Nugroho, terima kasih pada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatannya dan selalu dijaga semangatnya ya untuk melakukan berbagai aktivitas, khususnya aktivitas usaha. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Seiring dengan tekad Kementerian BUMN untuk lebih memperkaya perannya di seluruh Indonesia, sebagai wujud nyata eksistensi BUMN untuk Indonesia maju bagi UMKM serta talenta milenial unggul, Rumah BUMN berperan dalam pengembangan UMKM. Rumah BUMN juga berperan mengajak dan membina milenial untuk menjadi entrepreneur unggul. Co-working space, informasi tanggap bencana, program kemitraan dan KUR, kredit usaha rakyat, kini telah hadir dengan kolaborasi antar BUMN yang bersinergi lebih erat, terpadu, dan tiada henti untuk kemajuan negeri. Yogyakarta istimewa. Tempat di mana banyak rindu dan mimpi tercipta. Mimpi untuk menciptakan karya untuk Indonesia. Mimpi untuk terus tumbuh, meraih kesuksesan. Ketika pandemi datang, mimpi yang kami buat sempat berhenti. Namun kami sadar, kami tidak sendiri. Rumah BUMN hadir bersama kami. Di sini kami mengembangkan diri.
Di sini, kami saling berdiskusi, mencari jalan keluar bersama. Di sini kami bersama mengenalkan kembali karya kepada Indonesia. Bersama Rumah BUMN, UMKM semakin kuat, semakin hebat.